Teknologi lengan Bionic Handling Assistant terinspirasi dari belalai gajah. Gajah mempunyai belalai yang unik. Belalai itu merupakan gabungan dari hidung dan lengan. Mereka bisa menggunakan belalainya untuk berbagai hal. Mereka bernapas menggunakan belalai, mereka juga mengangkat berbagai benda dengan belalainya. Belalai gajah terdiri dari jaringan otot yang kuat namun fleksibel. Pesto merupakan perusahaan kontrol industri dan perusahaan otomasi multinasional yang berasal dari Jerman telah berhasil meniru desain belalai gajah untuk membuat lengan bionik. Lengan buatan itu bisa bergerak dengan fleksibel, aman, dan kuat. Mungkin lengan bionik ini bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya di masa depan. Teknologi radar kapal selam terinspirasi dari lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan yang dinamakan sistem sonar. Sistem ini dapat menghindari benda-benda yang berada di sekitar lumba-lumba tersebut sehingga dapat terhindar dari benturan, namun juga dapat digunakan untuk membantu mencari benda yang hilang. Teknologi ini kemudian diterapkan dalam pembuatan radar kapal selam. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas. Selain itu, sistem alamiah yang melekat di tubuhnya pun sangat kompleks, sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Salah satu contoh lain adalah kulit lumba-lumba yang mampu memperkecil gesekan dengan air, sehingga lumba-lumba dapat berenang dengan sedikit gesekan air. Hal inilah yang menjadi inspirasi dalam pembuatan baju renang. Nyamuk sebagai jarum bedah. Para ilmuwan menggunakan kemampuan menggigit nyamuk untuk mengurangi rasa sakit jarum bagi manusia. Peneliti dan insinyur di Universitas Kansai di Jepang mengambil petunjuk dari mulut seperti jarum nyamuk atau yang disebut belalai untuk merancang jarum 3 cabang yang minimal invasif. Jarum juga bergetar sedikit sekitar 15 Hz, meniru gigitan nyata yang memudahkan jarum masuk ke kulit dan mengurangi rasa sakit. Pengujian juga telah dilakukan dan membuktikan bahwa jarum bekerja dengan sempurna. Kemudian ada sirip paus bungkuk sebagai tenaga angin. Paus bungkuk adalah salah satu hewan terbesar di bumi. Namun, mereka bergerak dengan kecepatan berkat momentum dari sirip yang dirancang dengan baik. Sirip bungkuk telah dipelajari dan dimodelkan untuk turbin angin karena turbekelnya, atau benjolan yang ditemukan di siripnya, yang membantu perbaikan aerodinamis. Sebuah perusahaan bernama Wellpower menemukan bahwa turbekel meninggalkan peningkatan 8% dalam pengangkatan, pengurangan hambatan 32%, dan memungkinkan peningkatan 40% dalam sudut serang atas sirip halus. Mereka menggunakan ini untuk merancang turbin angin dengan peningkatan efisiensi, yang juga berpotensi meningkatkan keselamatan dan kinerja pesawat terbang, kipas angin, dan lain-lain. Gawai, laptop, dan TV menggunakan layar untuk membantu menampilkan informasi, dan dengan teknologi OLED atau singkatan dari Organic Light Emitting Diode, daya yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan teknologi LCD. Tetapi OLED memiliki satu kelemahan, yaitu jangka pemakaian waktu yang pendek. Bahan organik yang digunakan terdegradasi dan menghasilkan bagian yang hitam atau piksel yang mati pada layar. Karena itu, mungkin bahan organik alternatif yang bisa digunakan dalam pembuatan OLED adalah yang biasa ditemukan pada hewan yang dapat mengeluarkan cahaya, seperti kunang-kunang. Proses ini biasa disebut dengan bioluminesensi, di mana emisi cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup karena adanya reaksi kimia tertentu. Mungkin jika kita bisa meniru bahan organik dan proses reaksi kimianya, di mana bahan organik bisa diregenerasi kembali oleh arus listrik dan digunakan untuk menampilkan warna pada setiap piksel di layar, maka kita akan mendapatkan teknologi layar yang hanya membutuhkan daya yang sangat kecil dan juga bertahan lama.